Selamat sore Tribuners dan sahabat warta kotalive.com. Bersama saya Rifki melaporkan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Saat ini saya berdiri tepat di akses jalan yang menghubungkan wilayah Bulak Barat yang ada di Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan yang ada di ujung sana, tepatnya wilayah Pasir Putih, Kecamatan Sawangan. 2 tahun lalu atau bahkan mungkin 3 tahun lalu, akses penghubung ini masih ramai dilalui oleh masyarakat. Namun, sejak aliran Sungai Pasanggerahan tertutup oleh sampah yang longsor karena di samping kiri saya memang ada TPA Cipayung, alhasil aliran air tidak dapat mengalir dengan lancar hingga akhirnya terjadi banjir seperti yang Tribuners lihat pada sore hari ini. Banjir di sini sudah terjadi sekitar 2 tahun lebih. Bahkan ada sejumlah rumah di sebelah kanan saya yang memang kondisinya sangat mengenaskan hingga akhirnya ditinggal oleh penghuninya. Kemarin juga dari pemerintah Kota Depok bersama DPRD Kota Depok telah meninjau langsung lokasi yang ada di sini. Memang ada beberapa opsi dan usulan, namun dari Wakil Wali Kota Depok sendiri, Chandra Rahmansyah, masih mengkaji terkait penyebab terjadinya banjir di sini atau ingin menyelesaikan masalah utama yang menyebabkan banjir, yakni persoalan sampah yang ada di TPA Cipayung. Selain itu juga dari DPRD, yakni Babai Suhaimi, juga menyarankan agar akses warga tidak terganggu dari wilayah Bulak Barat hingga wilayah Pasir Putih. Nantinya akan dibikin atau dibuat jembatan penghubung. Imbas terputusnya akses jalan ini memang warga harus menempuh jarak sekitar 2 hingga 3 km untuk menghubungkan wilayah Bulak Barat dan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Izin Pak Nasri soal kondisi banjir di Bulak Barat ini nih. Sebenarnya udah kira-kira udah berapa lama sih Pak, dan kondisinya tuh seperti apa sih gitu? Kalau untuk lama udah hampir sekitar 3 tahun lah ya. 3 tahun udah nggak bisa dilewatin buat penyeberangan jembatan sebagai jalur alternatif, salah satu yang nomor 1 sebetulnya di sini. Iya, karena lebih dekat ya, lebih dekat. Hampir 3 tahun nggak bisa dilewatin. Sementara untuk korban yang kemarin itu ada bebasan. Ada berapa warga betul yang dapat kesamaan itu? Yang untuk warga dalam rumah penempatan penghuni ya, penghuni ada 2, ada rumah kontrakan 5 pintu, berikut ruko ada 6, sama pabrik tahu 1. Pabrik tahu itu semua udah dibebasin semua kemarin di bulan Februari kalau nggak salah ya. Terus udah beres semua, cuma kalau buat lalu lintas jalan belum bisa digunain karena masih banjir banget. Kan kalau yang terdampak langsung sebenarnya ada 2 warga ya Pak ya, yang sekarang udah pembebasan lahan nih. Betul. Tapi untuk selama tahun 2025 ini nih Pak, banjir tuh masih suka naik sampai ke rumah warga yang atasan lagi nggak sih Pak sebenarnya? Kalau naik ke atas jarang ya, tapi kalau misal surutnya lama. Oh, surutnya lama. Kalau hujan kurang lebih intensitas tinggi dalam waktu 2 jam, itu lumayan tinggi juga naiknya. Kenapa turunnya lama? Karena di ujung sana tuh yang dekat pembuangan sampah. Kali pembuangan sampah itu nyempit, kecil gitu maksudnya. Iya, salurannya gak gede banget, kecil, sempit. Jadi di situ penyempitannya buat air kelancaran lama jalan ini buat turunnya. Bisa berapa lama itu Pak baru bisa surut? Maksudnya ya warga yang sekarang tinggal nih udah aman lah buat jalan. Hitungan jam sih kalau pengen itu. Cuma kan sekarang karena di sana penyempitan juga, akhirnya kan udah merambah ke sebelah sini nih. Oh, hulu namanya. Kalau ini hulu ya. Hulu apa mudik? Iya, yang sebelah kiri. Iya, ke sebelah sini nih. Ini ke sebelah sini. Itu indikasinya udah ke jembatannya kemarin aman-aman aja, yang ke arah makam Cipayung. Sekarang udah ikut banjir juga kalau hujan intensitas tinggi 2 jam
nggak bisa lewatin juga di situ dah. Udah nambah lagi berarti udah 2 jembatan nanti itu mana. Oh ya, jembatan sini sama jembatan Ya, sana. kalau itu sama sekali, tapi kalau hujan lagi sendiri bisa jadi nggak bisa lewat. Terendam juga. Oh, iya. Ini kan udah hampir 3 tahun ya seperti yang saya bilang. Sebenarnya selama 3 tahun ini, apa sih yang warga harapkan untuk kondisi ini? Apakah ya warga berharapnya ada pembebasan lahan juga untuk yang warga paling dekat di sana, atau adanya perbaikan di apa sih Pak yang warga pengen tuh? Kalau dari warga sih sebagian yang paling utama itu sebenarnya jalur transportasi. Artinya gini, kalau jalur transportasi hidup, ekonomi juga gampang hidup juga di sini kan. Sementara karena jalur mati, yang punya warung-warung kecil-kecil aja pada tutup, nggak ada yang beli, orang lewat karena orang berharap yang lewat jadinya. Jadi kebanyakan warga itu kepinginnya kalau bisa jembatan dulu lah, kamu dirapihin dulu gitu kan, sebagai transportasi jalur transportasi yang kita pengen supaya komunikasi sama Pasir Putih gampang. Dan sekarang kan muter jauh, lewat Tanah Merah harus butuh waktu berapa lama, lewat Kampung Benda Gang Alit berapa lama, belum lagi kalau lagi pada banjir di Tanah Merah harus lewat Cipayung sana juga. Gang Alit juga sekarang jembatan Jago itu banjir juga sekarang, ikut dampak juga dia, kalau udah banjir harus lewat juga. Nah, makanya dari itu harapan warga itu sebenarnya pengennya jembatan ini sebagai jalurnya mudah-mudahan bisa lebih cepat. Ya, dan progres yang kemarin kita sempat dengar itu kan di 2026. Buat jembatan itu. Gitu. Terima kasih Bapak. Yep. Jadi kalau untuk informasi warga FSK ada berapa sih Pak? Ada berapa kakak di FSK? Kalau kakaknya banyak, hampir 160 kakak. 160 kakak Pak. Jadi kalau dekat akses jalan itu tuh Kalau nggak banyak. itu besar banget Pak. Kalau dekat itu banget. 20-an rumah. 20 rumah.